Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novin Aini dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B1 semester 2. Manajemen makna terkoordinasi. Manajemen makna terkoordinasi secara umum merujuk pada bagaimana individu-individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna, dan bagaimana aturan-aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan di mana makna senantiasa dikoordinasikan. Manusia dituntun oleh aturan. Asumsi-asumsi manajemen makna terkoordinasi. CMM berfokus pada diri dan hubungannya dengan orang lain, serta mengkaji bagaimana seorang individu memberikan makna pada sebuah pesan. Teori ini penting karena berfokus pada hubungan antar individual dengan masyarakatnya. Manusia mampu menciptakan dan menginterpretasikan makna. Saja juga terdapat beberapa asumsi. 1. Manusia hidup dalam komunikasi. 2. Manusia saling menciptakan realitas sosial. 3. Transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. A. Asumsi pertama merupakan pentingnya komunikasi, yaitu manusia hidup dalam berkomunikasi. Akan tetapi, Peirce berpendapat bahwa komunikasi akan selalu menjadi penting bagi manusia dari yang seharusnya. Maksud dari Peirce yaitu kita hidup dalam berkomunikasi. B. Asumsi kedua dari CMM adalah bahwa manusia saling menciptakan realitas sosial. Kepercayaan orang-orang saling menciptakan realitas sosial mereka dalam percakapan disebut sebagai konstruksionisme sosial. Realitas sosial merujuk pada pandangan seseorang mengenai bagaimana makna dan tindakan sesuai dengan interaksi interpersonalnya. Ketika dua orang terlibat dalam pembicaraan, masing-masing telah memiliki banyak sekali pengalaman bercakap-cakap di masa lalu dari realitas sosial sebelumnya. Percakapan yang kini terjadi akan memunculkan realitas baru karena dua orang datang dengan sudut pandang yang berbeda. Melalui cara inilah dua orang menciptakan realitas sosial yang baru. C. Asumsi ketiga pada teori CMM berkaitan dengan cara orang mengendalikan percakapan. Makna pribadi, personal meaning, didefinisikan sebagai makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan yang lain sambil membawa pengalaman yang unik ke dalam interaksi. Ketika dua orang sepakat mengenai interpretasi satu sama lain mencapai makna interpersonal. Kasman dan Whiting berpendapat bahwa makna interpersonal dapat dipahami dalam berbagai macam konteks, termasuk keluarga, kelompok kecil, dan organisasi. Mencapai makna interpersonal mungkin akan memakan waktu karena hubungan bersifat kompleks dan dihadapkan pada berbagai isu komunikasi. Makna pribadi dan interpersonal didapatkan dalam percakapan sering kali tanpa dipikirkan sebelumnya. Kasman dan Whiting menyatakan bahwa makna interpersonal harus sering dinegosiasikan sehingga aturan-aturan makna tersebut bergeser dari penggunaan dalam lingkup pribadi menjadi penggunaan standar dapat digunakan bersama. Ketiga asumsi ini membentuk suatu latar untuk mendiskusikan manajemen makna terkoordinasikan. Teori ini didasarkan pada konsep-konsep komunikasi, realitas sosial, dan makna. Hierarki dari makna yang terorganisasi. Manusia mengorganisasikan makna dengan cara yang hierarkis. Menyatakan bahwa orang mengorganisasikan makna berarti mengatakan bahwa mereka sanggup menentukan penekanan yang diberikan pada pesan-pesan yang tak terhitung banyaknya. Proses mengorganisasikan bagian sebenarnya mirip dengan apa yang dialami oleh seseorang ketika berbicara dengan orang lain. Ketika orang-orang bertemu, mereka harus berusaha menangani tidak hanya pesan-pesan yang dikirim kepada mereka, melainkan pesan-pesan yang mereka kirimkan kepada orang lain.
Para teoretikus mengemukakan 6 level makna, yaitu isi, tindak tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya. Isi. Level isi merupakan langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. Contohnya, pada waktu makan siang di kantor. Tindak tutur. Level makna tindak tutur ini mendeskripsikan tindak tutur sebagai tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan cara berbicara seperti memuji, menghina, berjanji, mengancam, menyatakan, dan bertanya. Tindak tutur menyampaikan niat pembicara dan mengindikasikan bagaimana komunikasi harus dijalankan. Episode. Untuk menginterpretasikan tindak tutur atau urutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas dalam sebuah interaksi individu-individu mungkin akan memiliki perbedaan dalam bagaimana interaksi menandai atau menekankan sebuah episode. Perbedaan penandaan akan dapat menghasilkan kesan yang berbeda dari suatu episode sama. Hubungan. Level hubungan menyatakan bahwa batasan-batasan hubungan dalam parameter tersebut diciptakan untuk tindakan dan perilaku. Misalnya, bagaimana pasangan harus berbicara kepada satu sama lain, atau topik apa yang dianggap tabu dalam hubungan mereka. Para teoretikus menggunakan istilah keterlibatan untuk menggambarkan batasan di mana orang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu sistem hubungan. Sebuah hubungan dapat menjadi sangat bernilai ketika dua orang berdiskusi mengenai masalah yang menantang. Naskah kehidupan. Kelompok episode masa lalu dan masa kini sebagai autobiografi yang berkomunikasi dengan diri sendiri sebagaimana naskah kehidupan yang pernah kita jalani dan memandang diri sendiri sepanjang kehidupan yang menentukan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Pola budaya. Pola budaya atau arketipe dapat dideskripsikan sebagai gambaran yang sangat luas dari susunan dunia dan hubungan seseorang. Judith Martin dan Thomas Nakayama menyatakan bahwa budaya Amerika Serikat mendorong adanya individualisme atau pandangan di mana kepentingan individu didahulukan daripada kepentingan kelompok. Individualisme berfokus pada kebebasan dan inisiatif budaya yang lain, seperti Kolombia, Peru, dan Taiwan. Menekankan kolektivisme atau pandangan di mana kepentingan kelompok harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Tujuan dari pencetus teori ini adalah memberikan model bagaimana orang memproses informasi dan bukannya pengurutan yang mutlak. Selain itu, perlu diingat bahwa individu-individu berbeda-beda dalam interaksi masa lalu dan masa kini. Beberapa orang sanggup menginterpretasikan makna yang kompleks, sementara yang lain mungkin tidak semampu itu. Koordinasi makna, mengartikan urutan, mengamati orang-orang berinteraksi dalam sehari-hari, karena orang memasuki suatu percakapan dengan kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda. Ada ketika dua orang berusaha untuk mengartikan pesan-pesan yang berurutan dalam percakapan. Pengaruh terhadap proses koordinasi. Koordinasi mengharuskan individu untuk menganggap tingkatan moral yang lebih tinggi sebagai suatu hal yang penting, seperti Peirce menjelaskan moralitas sebagai penghargaan, martabat, dan karakter. Tingkatan moral adalah suatu kesempatan bagi individu untuk mengemukakan sudut pandang etis dalam sebuah percakapan. Setiap orang membawa berbagai tingkat moral ke dalam percakapan untuk menciptakan dan menyelesaikan suatu episode. Selain moralitas, koordinasi juga dapat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada pada seseorang. Ketika para teoretikus membahas mengenai sumber daya, mereka merujuk pada cerita, gambar, simbol, dan institusi yang digunakan orang untuk memaknai dunia mereka.
Mengordinasi percakapan sangat penting dalam komunikasi. Melakukan koordinasi dengan orang lain merupakan hal yang mudah, tetapi seringkali hal ini mengakibatkan orang lain untuk merespon yang lainnya berdasarkan pengolahan makna mereka sendiri. Aturan dan pola berulang yang tidak diinginkan. Untuk mengelola dan mengordinasikan makna adalah melalui penggunaan aturan. Aturan memiliki definisi yang lebih spesifik dari apa yang dibahas. Dari alternatif yang ada, para teoretikus CMM berpendapat bahwa penggunaan aturan dalam percakapan lebih dari sekedar kemampuan untuk menggunakan aturan juga membutuhkan kemampuan fleksibel yang tidak dapat disederhanakan menjadi sebuah teknik. Peirce dan Cronen mendiskusikan dua tipe aturan, konstitutif dan regulatif. Konstitutif ialah merujuk pada bagaimana perilaku diinterpretasikan dalam sebuah konteks. Contohnya mengatakan, aku mencintaimu. 2. Regulatif ialah merujuk pada urutan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menyampaikan apa yang akan terjadi dalam sebuah percakapan. Contohnya, memperkenalkan diri, memberikan selamat pada rekan baru, dan menyatakan siap untuk menjawab pertanyaan. Pada saat tertentu, beberapa episode dapat menjadi tidak konsisten dengan level-level yang lebih tinggi di dalam hierarki yang ada. Rangkaian tidak seimbang muncul karena adanya komunikasi interpersonal yang terjadi saat individu-individu sedang sibuk dengan dialog internal mengenai sikap mereka yang merusak diri sendiri. Kritik dan penutup. Manajemen makna terkoordinasi adalah satu dari sedikit teori yang secara gamblang menetapkan komunikasi sebagai baru penjuru dalam fondasinya. Karena komunikasi merupakan inti dari teori ini. Dari beberapa kriteria untuk mengevaluasi sebuah teori, 4 diantaranya relevan untuk didiskusikan ruang lingkup: parsimoni, kegunaan, dan heurisme. Rangkaian seimbang dan rangkaian tidak seimbang. Makna yang ditampilkan sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa level yang rendah dapat merefleksikan ulang dan memengaruhi makna level-level yang lebih tinggi. Peirce dan Cronen menyebutkan proses berefleksi ini sebagai rangkaian. Ketika merangkaian berjalan dengan konsisten melalui tingkatan yang ada dalam hierarki. Peirce dan Cronen menyebutkan sebagai rangkaian seimbang. Rangkaian seimbang terjadi ketika satu bagian dari hierarki mendukung level yang lainnya. Ruang lingkup. Beberapa peneliti komunikasi menyatakan bahwa teori ini terlalu abstrak dan di dalamnya mendapat definisi yang tidak tepat. Banders juga melihat bahwa pada beberapa ide yang dikemukakan oleh Peirce dan Cronen terdapat kekurangan tolak ukur dan harus diklarifikasi. Adanya sistem bahasa yang personal dalam teori ini menurutkan Banders menimbulkan masalah dan tidak menjelaskan sifat sosial sebuah makna. Oleh karena itu, teoretikus harus menginterpretasikan teori ini berdasarkan adanya semangat perubahan yang terjadi. Peirce, Cronen, dan teoretikus CMM berpendapat bahwa teori dari segi lingkupnya seharusnya memahami periode waktu saat teori sedang dikembangkan. Parsimoni. J. Kevin Berger dan W. Burnett Peirce menggarisbawahi kesulitan yang mungkin muncul dalam hal sederhana dengan menyatakan bahwa CMM lebih baik dipahami sebagai sebuah cara pandang terhadap dunia serta konsep dan model yang terbuka. Kegunaan. Kepraktisan dalam melihat bagaimana orang mendapat makna, potensi konflik untuk terulang, dan pengaruh diri sendiri seorang terhadap proses komunikasi merupakan hal yang layak untuk dikagumi. Heurisme.
CMM merupakan teori yang sangat heuristik melampaui beberapa area bahasa yang berbeda. Bahkan para peneliti telah menggunakan teori ini dan konsep-konsepnya untuk memahami konflik, kepemimpinan manajerial, kekerasan dalam rumah tangga, dan keluarga-keluarga yang pernah mengalami penyiksaan atau kekerasan antar budaya. Teori ini telah membantu kita untuk memahami pentingnya aturan dalam sebuah situasi sosial. Para kritikus mungkin akan terus mencari kelemahan teori ini, tetapi hanya sedikit yang dapat menyangkal bahwa CMM menetapkan komunikasi sebagai pusat dari pengalaman manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.